Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Isra Mi'raj. Sebelum kita membahas sejarah, kita akan membahas apa itu definisi dari Isra Mi'raj. Sebenarnya apa sih Isra Mi'raj itu? Jadi, Isra atau Sarah artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami diperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Mi'raj secara bahasa artinya naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surah An-Najm ayat 13-18. Kita lanjut ke sejarah singkat Isra Mi'raj. Dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu didatangkanlah buraq yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buraq adalah satu akar kata dengan barok yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku buraq, yakni seekor tunggangan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Hadis riwayat Muslim. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan satu lagi berisi khamr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadis tersebut. Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik buraq bersama Jibril. Lalu aku dibawa di atas punggung buraq dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit. Kemudian buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberi wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam semalam. Setelah mendapat tugas sholat 50 kali dalam sehari, Rasulullah pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Tanya Musa. Aku menjawab, 50 kali sholat. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Rabb,
berikanlah keringanan kepada umatku. Diberi keringanan sholat dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu tadi sejarah singkat perjalanan Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.